Saya sering sampaikan ini karena termasuk kafarat yang sering dilupakan. Itu adalah kafarat pembunuhan yang tidak sengaja. Itu kafarat yang sering dilupakan. Terutama kalau saat ini yang berpotensi membunuh tidak sengaja itu sopir. Ya, itu potensinya besar. Apalagi kita mendengar di Jogja itu hampir kecelakaan lalu lintas itu ada setiap bulan ada kecelakaan, bahkan tidak bulan, hari, setiap hari ada kecelakaan. Hanya saja ada yang luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal. Nah, kalau meninggal berarti itu termasuk ya membunuh, tapi qatlul khata', membunuh yang tidak sengaja. Apa kafaratnya? Kafaratnya itu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau perintah awalnya itu di surah An-Nisa itu adalah dianjurkan untuk membebaskan budak perempuan. Tapi kan sekarang tidak ada budak. Dan apa? Wadiyatum musallamah, diminta untuk mengganti, memberikan diat atau ganti rugi. Kecuali keluarganya illa ayasaddaku, kecuali kalau keluarganya itu memaafkan. Jadi keluarganya merelakan, tidak minta ganti rugi, ya wis rapopo. Tapi tetap untuk kewajiban yang kedua kepada Allah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini banyak dilupakan. Saya ketemu dengan beberapa orang, ada yang sopir bis ke tempat saya meroyahkan keluarganya, cerita kalau pernah nabraknya sudah tahun 90-an. Dan saya tanya, sudah puasa belum? Lah puasa apa tuh? Enggak tahu ternyata. Padahal sudah tahun 90-an. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang? Artinya karena memang tidak tahu. Ada pula yang tahun 2000-an. Ada yang sudah tahu tapi belum melaksanakan. Jadi kok belum, jadi sempat ketemu, saya belum bisa puasa. Kenapa? Lah 2 bulan itu ngaluk-aluk. Jadi kalau 2 bulan itu ngaluk-aluk kalau harus puasa. Tapi semakin ditunda semakin ya rasanya rasa-rasen. Baik. Nah, kalau untuk pembunuhan yang sengaja, nanti dalam Islam ada namanya kisos. Kalau keluarga memaafkan, maka membayar diat. Tapi ada satu pembunuhan, meskipun keluarga memaafkan, itu tetap dikisos. Ini versi syariah ya. Kalau di negeri kita kan non syariah ya. Non syariah ya. Ya, kalau versi syariah begitu, dikisos, nyawa dibayar nyawa. Dan memang banyak yang menyampaikan bahwa pembunuhan nyawa dibayar nyawa itu melanggar HAM. Yaitu karena berpikirnya bukan dari sudut pandang korban. Orang yang bilang melanggar HAM itu saja, kalau misalnya pasangannya dibunuh, kira-kira maunya gimana? Hukumannya mati apa dimaafkan? Ya sama. Karena sudut pandang korban itu yang pernah saya lihat dan sering saya lihat di berita-berita televisi, mereka adalah orang awam, tidak pernah ngaji, bahkan tidak menutup aurat. Ketika suaminya, anaknya dibunuh, mintanya hukumannya apa? Nyawa dibayar nyawa. Padahal mereka itu tidak ngaji loh, tapi mintanya apa? Nyawa dibayar nyawa. Berarti memang hukum Islam sesuai dengan keadilan. Kalau memang membunuh ya
dibayar nyawa. Tapi yang boleh melakukan siapa? Pemerintah yang sah. Jadi tidak boleh sipil kemudian membunuh, tidak boleh. Karena ada keluarganya yang dibunuh lalu parani gawa ke pedang, boleh tidak? Tidak boleh, karena ini adalah kewenangan penguasa, kewenangan negara. Jadi tidak boleh main hakim sendiri. Berhubung di negeri kita tidak menerapkan hukum ini, ya sudah, kita terima. Lah mau gimana lagi? Mau main hakim sendiri tidak boleh. Ya bisanya paling hanya memberikan tuntutan supaya dijatuhkan hukuman mati. Kalau tidak dikabulkan ya sudah, karena perjuangannya hanya sebatas itu. Baik, jadi ini dosa besar, pembunuhan. Monggo, nggih. Untuk pembunuhan tidak sengaja itu kan misalnya kecelakaan. Nggih. Itu kan bisa naik motor tidak perempuan misalnya. Ya, itu tadi dengan puasa 2 bulan. Ya. Berturut-turut. Nggih. Kalau perempuan kan ada masalah haid itu terus. Ya berarti beruntungnya perempuan ada jeda. Ya beruntung kalau perempuan. Nah, kalau laki-laki tidak ada jeda. Berarti harus disyukuri itu, karena ada jeda, karena ada larangan berpuasa saat sedang haid. Sehingga kalau sedang haid ya tidak puasa. Nah kalau laki-laki tidak bisa. Kalau 2 bulan berturut-turut ya harus ada jedanya enggak? Tidak ada. Nah kalau perempuan ada jedanya. Baik, kalau masih ada jedanya. Kalau sudah tidak ada, ya ikuti. Ada enggak perempuan yang tidak ada jedanya? Oh ada, banyak. Baik, itu pun tidak semua perempuan ada jedanya. Baik. Jadi untuk kasus qatlul khata' ya, pembunuhan yang tidak sengaja. Contoh nabrak lalu mati yang ditabrak. Dan itu juga dihitung per kejadian, bukan berdasarkan jumlah korban. Sopir ternyata pada saat membawa kendaraan, entah kenapa tiba-tiba belok ke pasar atau ke sekolahan. Yang meninggal berapa? Lebih dari 1 misalnya, atau 10 orang. Apa puasanya 2 bulan berturut-turut kali 10? Tidak, dihitungnya hanya sekali kejadian, tidak dihitung per korban. Kecuali kalau sudah bawa itu, kok tahun depan bawa nabrak lagi, ya itu beda lagi. Tapi kalau sekali kejadian, dan sangat mungkin sekali kejadian itu korbannya lebih dari 1. Pernah enggak ada tabrakan atau lebih dari 1 korbannya? Ya, sering. Pemenang nggawa bis. Kalau 1 bis itu kan isinya banyak. Baik. Jadi intinya di situ ada hak Allah, kemudian ada hak sesama manusia. Untuk hak Allah puasa. Untuk hak sesama manusia memberikan diyah musallamah atau ganti rugi yang pantas. Kalau di tempat kita ganti rugi yang pantas apa biasanya? Kenapa Ustaz? Kalau di tempat kita biasanya, karena bisa jadi keluarganya memaafkan dan diatnya tidak seberapa. Setiap daerah bisa jadi beda-beda ukuran pantasnya itu ya. Baik, mungkin beda, meskipun sama-sama Indonesia, beda pulau juga beda namanya permintaan dari keluarga korban itu
beda. Ada yang sudah bisa memaafkan meskipun ganti ruginya hanya sebagai apa istilahnya, sebagai tanda permintaan maaf. Tapi ada yang belum bisa menerima kalau nilainya belum ya sesuai. Jadi beda. Ibarat pernikahan saja, setiap tempat itu pasok tukone beda-beda. Kalau di Bantul pasok tukon berapa? Iya. Lain-lain desa mawa coro. Itu nanti di tempat lain juga beda lagi. Seperti di Makassar misalnya ada apa itu? Panai. Di Kalimantan ada jujuran yang nilainya bisa ratusan juta. Wong Bantul kan ratusan juta nih orang kabeh wong iso. Baik. Gimana, Pak? Ora situ gitu. Iya. Karena adatnya berbeda. Tapi kalau di sini biasanya anggeris podo tersnani. Baik. Kita lanjut nggih. Jadi intinya salah satu dosa besar adalah dosa pembunuhan. Itu dosa besar. Larangan bagi kita untuk menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu tetap dihitung berdosa meskipun yang ditumpahkan berbeda agama, tetap tidak boleh. Jadi Islam tidak membenarkan dosa pembunuhan. Jadi meskipun kepada beda agama tidak boleh. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan agama Islam itu teroris karena melakukan pengerusakan. Itu oknum. Kalau dalam agama kita melarang. Bahkan saya sering kutip hadisnya, kata Nabi apa, kalau membunuh orang non muslim lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Jadi tetap dosa besar meskipun korbannya orang kafir. Jadi meskipun korbannya orang kafir. Baik, tidak benar kalau menyatakan Islam membenarkan pembunuhan. Tidak benar. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium aroma surga. Kalau aromanya saja tidak mencium, gimana? Ya, aromanya saja tidak mencium, padahal aromanya itu dapat dicium dari perjalanan yang jauh. Baik. Yang berikutnya adalah wal yaminul ghamus. Jadi termasuk dosa besar itu adalah yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Sumpah. Ya. Jadi dilarang. Maka jauhi segala bentuk sumpah yang palsu. Kalau umpamanya membela diri gimana? Beribun? Kalau membela diri. Membela diri. Ya. Terus? Membunuh karena membela diri. Membunuh karena membela diri. Oh ya, baik. Kita kembali ke sebelumnya. Membunuh karena membela diri. Baik. Dalam hadis Nabi sudah dijelaskan mengenai orang yang saling membunuh tidak sama dengan orang yang dia karena membela diri. Itu berbeda. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi itu, kalau dirinya terbunuh malah mati syahid. Tapi kalau dirinya yang bisa membunuh
yang tidak diniatkan membunuh. Kata Imam Ahmad di kitab Ushulus Sunnah, ketika membela diri tidak boleh diniatkan untuk membunuh. Tapi kok ternyata mati, fahiya finnar, maka dia berada di neraka. Tentu saja konteks nanti seperti apa itu pengadilan yang memutuskan. Apakah dia ini benar-benar membela diri atau ada motif lain. Kalau memang benar-benar membela diri, yaitu nanti bebas dari segala tuntutan setelah dibuktikan oleh pengadilan. Karena jangan sampai nanti ketika terjadi pembunuhan saya membela diri. Baik, jadi harus dibuktikan dulu di pengadilan. Dan kalau memang seperti itu ya sudah selesai. Kalau pengadilan sudah memutuskan, maka yang dipakai apa? Putusan pengadilan nanti ketika seseorang membela diri. Tentu pengadilan di sini mahkamah syariah. Karena kalau di pengadilan di negeri kita, KUHAP mau bela diri mau enggak ya sama aja, masuk penjara. Ya. Jadi untuk KUHAP itu meskipun membela diri masuk penjara. Bahkan beberapa saat yang lalu saya membaca satu berita, entah benar atau tidak, tapi beritanya itu cukup menggelitik gitu kan. Ada orang yang ketika ada kriminal lalu dia melakukan perlawanan memukul, lalu ternyata pelaku kriminalnya itu melaporkan, ternyata yang memukul juga masuk. Jadi memukul itu masuk. Jadi misalnya ada jambret, lalu kita kejar, lalu dipukul, maka yang mukul juga masuk. Baik, jadi tidak boleh dipukul. Maka kalau ketemu seperti itu ya jangan dipukul. Ya. Kalau lapor kan masuk. Ya. Bisanya cuma ditangkap. Nah, saya pernah tanya kepada beberapa rekan dengan kasus seperti ini bagaimana. Ya, katanya jurus yang paling bisa kita lakukan ya kalau menemui seperti itu ya, misalnya tahu mau ada kelitih atau ada apa ya, langkah 1000, lari. Karena kalau melawan malah kena. Jadi kalau melawan malah kena. Baik. Jadi intinya ketika kita membela diri, maka justru itu sebagai satu perbuatan yang mulia untuk bisa mempertahankan harta, mempertahankan nyawa. Itu satu perbuatan yang mulia. Maka Nabi mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi mempertahankan harta itu termasuk perbuatan yang mulia. Kemudian lagi, barang siapa yang terbunuh karena duna nafsi, karena membela dirinya, juga fahuwa syahid, maka dia juga mati syahid. Jadi membela diri, mempertahankan harta itu termasuk tindakan yang mulia dalam Islam. Maka kalau matinya mati syahid. Kalau ternyata sudah berusaha mempertahankan diri, menghindari jatuhnya korban, kok ternyata mati ya, si pelaku kriminal ini, maka statusnya sebagaimana dalam hadis Nabi, pelaku kriminalnya masuk ke dalam neraka. Tentu saja apakah dia membela diri atau tidak, nanti pengadilan yang membuktikan. Saya pernah baca satu koran atau apa ya, tapi waktu itu di Wonosobo atau di mana lupa saya, entah koran atau majalah saya lupa. Di situ judulnya itu menggelitik karena saya membaca sudah 20-an sekian tahun. Jadi judulnya begini, tapi mohon maaf ya, judulnya vulgar. Jadi saya teringat karena judulnya vulgar. Judulnya itu di penjara atau diperkosa. Jadi judulnya seperti itu. Kenapa? Karena hendak nodai, lalu kemudian melawan,
dan dipukul, maka ketika melawan tersebut ternyata malah jadi tersangka. Jadi malah jadi tersangka. Baik. Itu saya pernah membaca seperti itu, tapi sudah lama sekali. Maka sebenarnya nanti pengadilan yang membuktikan ini benar membela diri atau tidak. Kalau membela diri, maka itu tindakan yang mulia. Meskipun demikian, kalau saya menyarankan lebih baik tadi langkah 1000. Ya. Jadi menghindari risiko. Meskipun Bapak Ibu itu ahli dalam bela diri, lebih baik menjauh, menghindar. Kenapa? Ya. Karena meskipun menang jadi arang, meskipun kalah juga jadi abu. Kenapa? Ya tadi potensi kalau menang potensi masuk penjara, kalau kalah ya sudah. Lebih baik langkah 1000. Kalau tahu ada kelitih atau anak-anak muda kok bawa senjata tajam, mending mundur, diperlambat kendaraannya, lalu cari jalan lain, atau justru malah pacu kendaraannya yang kenceng. Jadi jangan sampai kita merasa kesatria, merasa hebat, lalu kemudian ya mencoba untuk melawan atau menghentikan begitu, malah dampaknya panjang.